sahabat belajarku. Hai sahabat belajarku. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal kompetensi manajerial untuk P3K tahun 2025. Ini bisa untuk semua formasi ya teman-teman. Dan ini soalnya sesuai FR yang keluar di tahun 2024. Jadi ini adalah bentuk soal aslinya. Di soal yang pertama, dalam sebuah rapat tim, Anda sedang menyampaikan ide untuk meningkatkan efisiensi kerja. Namun, salah satu rekan Anda sering memotong pembicaraan, memberikan komentar yang tidak relevan, bahkan sesekali membuat pernyataan bernada menghina pribadi. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Kalau yang A, mendengarkan pendapat rekan kerja tersebut dan melanjutkan pembicaraan. B, menanggapi perilaku kerja. Menanggapi perilaku rekan kerja dengan sikap tegas, memberikan respon langsung untuk mengingatkan agar dia menghentikan sikap tidak sopannya di depan tim. C, berhenti sejenak, mendengarkan rekan kerja tersebut lalu menanggapinya. D, menunggu hingga rapat selesai, mengajak rekan kerja tersebut berdiskusi secara pribadi untuk mengingatkan mengenai sikapnya. Oke, di sini posisinya kita lagi rapat, terus Anda lagi menyampaikan ide. Tapi salah satu rekan kerja kita ini sering memotong pembicaraan kita. Komentarnya tidak relevan dan bernada menghina pribadi. Nah, karena di sini konteksnya udah sampai menghina pribadi, teman-teman jangan kepancing ya. Jangan yang sampai tidak ingin bertekuk sapa lagi dengannya atau menghiraukan pendapatnya. Nah, ini tindakan teman kita ini tidak boleh terpancing dengan sikap kita. Kita harus tetap bersikap profesional dan bijak. Kemudian karena rekan kerja kita ini sering memotong pembicaraan, maka yang kita lakukan harus kita tanggapi, harus kita berikan respon menanggapinya. Karena kalau tidak kita tanggapi, ide yang akan kita lontarkan itu akan terus-terusan terpotong. Sehingga jawaban yang lebih tepat ketika kita jawab yang A, hanya mendengarkan pendapat saja kemudian melanjutkan pembicaraan, ada kemungkinan pembicaraan kita akan terpotong ke depannya. Terus-terusan dipotong gitu ya. Kalau yang B, menanggapi perilaku dengan tegas, respon langsung mengingatkan agar menghentikan sikapnya yang tidak sopan, tapi di depan tim. Mengingatkan rekan kerja kalau masalah karakternya atau kinerjanya itu lebih baik tidak dalam tim ya teman-teman ya. Lebih baik kita sampaikan langsung secara pribadi. Jadi kalau yang B dia kurang tepat. Yang C, berhenti sejenak, mendengarkan rekan kerja tersebut lalu menanggapinya, ini positif. D, menunggu hingga rapat selesai, mengajak rekan kerja tersebut berdiskusi secara pribadi, mengingatkan mengenai sikapnya. Nah, ini bisa jadi karena memang sikapnya cenderung berkonotasi negatif ya teman-teman ya. Tapi yang kita lakukan ini kan posisinya lagi rapat. Sedangkan kalau menunggu rapat selesai itu tidak menangani masalah yang ada di soal. Kita lagi menyampaikan ide kemudian dipotong. Terus apa yang kita lakukan? Itu kan yang ditanya. Jadi kalau jawaban yang D kurang tepat. Sehingga jawaban yang poinnya 4 adalah yang C. Kemudian soal selanjutnya. Anda adalah seorang pemimpin tim dalam sebuah proyek penting. Salah satu anggota tim terlihat tidak giat dalam bekerja, sering terlambat menyelesaikan tugas, kurang inisiatif untuk membantu anggota tim yang lain. Apa yang Anda lakukan untuk menghadapi situasi ini? Posisi kita pemimpin tim. Harus bijak, harus bisa menyelesaikan masalah dalam tim. Sehingga apa yang kita pilih jawabannya kalau yang A? Mengingatkan di depan anggota tim lain. Ingat teman-teman, kalau dalam proses mengingatkan lebih baik tidak di depan karyawan yang lain atau anggota yang lain. Jadi ini tidak bijak jika kita posisinya sebagai pemimpin. Kalau yang B, mengingatkannya akan komitmen tim yang telah disepakati bersama agar dapat memberikan kesadaran dan tanggung jawab bersama. Betul.
harus diingatkan. Yang C, menegur dan mengajak rekan kerja tersebut berdiskusi secara pribadi, kemudian memberikan arahan dan motivasi. Ini juga bagus. D, melaporkan perilaku kerja kepada atasan dan meminta petunjuk langkah yang harus dilakukan. Ini kan masalah tim kita. Kita pemimpinnya. Kalau ada masalah tim, langsung kita laporkan kepada atasan, minta beri petunjuk, menunjukkan kita tidak profesional ya teman-teman ya. Dan kita juga tidak kompeten sebagai pemimpin tim karena tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam tim kita. Sekarang pilihannya antara B atau C. Kalau B mengingatkan, kalau C menegur, memberikan arahan dan motivasi. Jelas yang lebih lengkap jawabannya adalah yang C. Menegur karena dia salah. Mengajak diskusi secara pribadi untuk mengobrol terkait kinerjanya. Memberikan arahan dan motivasi agar ada kesadaran dalam dirinya. Jadi selain ditegur, kita juga memberikan edukasi biar dirinya sadar kalau ada kesadaran dalam dirinya. Kita harapkan kejadian seperti ini tidak terulang kembali gitu ya. Kalau hanya menegur saja itu juga salah gitu. Jadi harus kita ingatkan. Nah, kalau yang B hanya mengingatkan saja, sedangkan yang C menegur dan mengingatkan, lebih lengkap yang C lah yang poinnya 4. Kemudian soal selanjutnya. Anda adalah ketua tim dalam sebuah proyek penting. Selama proses diskusi, dua anggota tim terlihat berdebat dalam perdebatan yang tidak sehat, saling menyalahkan dan mengeluarkan komentar yang mengganggu suasana kerja. Perdebatan tersebut tidak hanya menyita waktu, tapi juga mengganggu anggota tim yang lain. Sebagai ketua tim, apa yang Anda lakukan? Yang A, membiarkan perdebatan berlangsung agar mereka menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa campur tangan Anda. Ini kurang tepat. Posisi kita sebagai ketua tim, ini lagi diskusi tim, kita punya wewenang dan kita punya hak untuk memberikan arahan atau jalannya diskusi. Kita tahu gitu ya teman-teman, arahan diskusinya kemana, jalannya diskusinya seperti apa, apakah harus kita hentikan, kita punya wewenang akan hal itu. Jadi kalau kita biarkan, ini tidak menangani masalah. Kalau yang B, menghentikan perdebatan dengan segera, kemudian mengatur pertemuan pribadi dengan kedua anggota tim tersebut untuk menyelesaikan konflik secara langsung. Ini bisa jadi. C, memindahkan salah satu anggota tim ke bagian lain. Ini tidak menyelesaikan masalah secara tuntas ya teman-teman ya. Justru akan menimbulkan masalah baru kalau yang C. Yang D, meminta anggota tim yang lainnya untuk tidak ikut campur dalam menyelesaikan perdebatan agar tidak memperburuk suasana. Ini kurang tepat. Yang lebih tepat, yang lebih menangani masalah, yang lebih efektif menangani masalah adalah yang B. Kita hentikan perdebatannya dengan segera karena ini udah mengganggu suasana kerja, dan agar anggota tim kita ini tidak ada yang namanya konflik gitu ya di dalam tim, maka harus kita selesaikan secara pribadi. Kita temukan kedua anggota kita tersebut. Jadi bela yang poinnya 4. Kemudian soal selanjutnya, Anda adalah ketua tim. Posisi kita ketua tim lagi di sini. Ada sebuah proyek yang melibatkan kerjasama dengan tim lain. Namun tim Anda dan tim lain mengalami konflik mengenai pembagian tugas dan tanggung jawab yang menyebabkan ketegangan antar anggota tim. Apa yang Anda lakukan? Menegur dan mengingatkan ketua tim lain agar dapat bersama-sama bekerja dengan profesional. Bisa jadi mengadakan pertemuan bersama dengan ketua tim lain, membahas penyebab konflik, mencari solusi yang saling menguntungkan, mungkin saja. C, meminta anggota tim Anda dan tim lain saling bertemu, membahas bersama-sama konflik yang terjadi dan mencari solusinya. Bisa jadi juga. Yang D, melaporkan konflik ini langsung kepada atasan, minta petunjuk. Ini menunjukkan tidak profesional karena nggak berusaha mengatasi permasalahan dalam tim sendiri. Nah, kita kan posisinya sebagai ketua tim teman-teman.
Dan kita harus kerjasama nih dengan tim lain. Tapi tim Anda sama tim lain ini sering konflik tentang pembagian tugas dan tanggung jawab. Kalau kita menegur dan mengingatkan ketua tim lain, ini apabila hanya ketua tim lain yang salah. Tapi di soal ini kan tidak menekankan bahwa ketua tim lain yang salah gitu kan. Bisa jadi kesalahannya juga di tim kita. Jadi kalau yang A kurang tepat. Kalau yang B, mengadakan pertemuan bersama dengan ketua tim lain. Kalau yang C, meminta anggota tim Anda dan anggota tim lain untuk bersama-sama membahas penyebab konflik. Nah, karena di sini yang terjadi konflik tidak hanya ketua tim, tapi seluruh anggota tim Anda dengan tim lain, maka lebih efektif diskusinya bersama-sama dengan anggota tim lain, tim Anda dan juga tim lain. Sehingga jawaban yang poinnya 4 adalah C. Kalau B poinnya 3. Kemudian soal selanjutnya. Sebagai ketua tim, Anda diberikan tugas menyelesaikan sebuah laporan dan mempresentasikan kepada manajemen dalam waktu sangat singkat. Namun saat menyusun laporan tersebut, Anda menemukan kendala pada data yang tidak lengkap, kurang akurat, sehingga laporan belum dapat diselesaikan dengan standar yang diharapkan. Apa tindakan yang Anda lakukan? Posisi kita sebagai ketua tim. Kalau A, meminta penundaan jadwal presentasi kepada manajemen. Sebenarnya kalau minta penundaan ini terkesan tidak profesional ya teman-teman. Jadi kita tidak profesional. Kita tidak menyelesaikan tugasnya dengan tepat gitu, dengan target yang tepat, jadi tugasnya ini tidak selesai tepat waktu. Nah, kalau yang B, menyelesaikan laporan dengan data yang tersedia meskipun tidak lengkap agar tugas selesai tepat waktu. Ini meskipun tepat waktu tapi tidak maksimal. Tidak berorientasi pada hasil gitu ya. Sedangkan salah satu kisi-kisi kompetensi manajerial adalah berorientasi pada hasil. Kalau yang C, membagi tugas kepada anggota tim lain melengkapi data yang kurang sambil memastikan poin utama laporan dapat dipresentasikan dengan jelas. Nah, ini menyelesaikan semua masalah nih. Kalau yang D, menyerahkan laporan apa adanya, meminta maaf atas kendala yang dihadapi tim, ini juga tidak profesional dan tidak maksimal. Profesional dan tidak maksimal. Padahal kita tahu masalahnya apa, tapi tidak kita atasi. Jadi kalau yang D salah, sehingga jawaban yang poinnya paling tinggi adalah C dengan poin 4. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat belajar. Bye-bye sahabat belajarku.